Udah, mulai. Tes. Siapa yang buka? Kan lu. Gue ya. Iya. Halo semuanya. Nggak balik lagi sih. Ini karena episode pertama kali. Gue Fahmi Ramadan, biasa dipanggil Moy, dan teman gue Nurul Safitri di sini. Kami berdua, sebenarnya bertiga sih. Ini punya podcast yang namanya Pupu Pura-pura podcast. Aduh, kenapa ya kita bikin podcast kali ini? Karena gua nggak bisa ngomong orangnya. Tapi ini gua ngomong. Terus kalau ngomong sekarang? Gua nggak bisa ngomong di apa ya? Kurang bisa mengekspresikan diri melalui pembicaraan gitu. Sebenarnya kita ini bertiga ya. Gua, Nurul, dan Arya. Cuma berhubung satu orang ini Di penjara. Enggak sih, udah pulang sih. Oh iya. Arya Rana, dia lagi pemulihan dari sakit COVID deh. Iya. Sebenarnya udah negatif atau positif sih kemarin? Kayaknya sih udah negatif, cuman kayaknya butuh peralihan. Isoman lagi beberapa saat gitu. Jadi belum bisa ditemuin guys. Mungkin di next episode kita akan bertiga ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, ngebahas apapun yang pengen dibahas. Jadi bakal lebih rame. Gitu. Nanti sekalian ketemu maksudnya kenal sama suara orang itu gitu. Iya. Suaranya itu menenangkan ya. Iya, lumayan lah bisa jadi pelet kayaknya. Untuk episode pertama kali ini gua pengen bahas mengenai nostalgia masa kecil. Waktu kecil SD. Kalau pernah kecil. Oh ya, sampai saat ini lu masih kecil ya? Iya, gua awet muda kayaknya ya. Tinggi lu berapa, Rul? Kayaknya setara sama tongkat pramuka. Gue kira setara 3 permen susu. Astagfirullahaladzim. Oke, waktu masa kecil gue itu dulu gue pendiam banget kan waktu SD. Nggak kayak sekarang, nggak banyak bacot gitu. Waktu SD gue diem, bahkan gue disuruh ke warung aja gue takut, gemeteran, bahkan sampai kencing di celana. Itu maksudnya pasti ada faktor kan. Nah faktornya itu menurut lu apa tuh yang bisa bikin lu kayak gitu? Mungkin karena gue dulu anak kesayangan nyokap. Apa-apa yang gue pengen, yang gue suka dikabulin, dan jadi gue males gitu, manja. Gue baru beralih di mana gue berani untuk pergi ke warung tuh SMP kelas 1. Untuk ngomong ke orang asing gitu juga nggak mungkin ya? Gue untuk ngomong aja gara-gara terpaksa dipilih sebagai ketua pramuka. Kalau enggak mungkin sampai saat ini gue masih pendiam. Biasanya ada kayak faktor tertentu tau kalau anak kecil bisa takut begitu untuk bicara. Gue lupa sih itu kenapa. Itu umur berapa ya? Kalau misalnya masih balita mah mungkin ya. Cuman kalau misalnya TK kan udah mulai aktif tuh ya. Ada temen atau apa masih iya nggak? Bahkan waktu TK aja gue kebelet boker, gue nggak berani ngomong loh sama guru. Asli, gue sampai boker di situ, temen gue kebauan dan teriak, "Bu, bau!" Stop. Dan gue masih diem. Kalau orang mah nangis gitu ya, gue diem. Saking bisu, gue dibilang kalem kayak lembu, bisu dan semacamnya. Dulu waktu masa kecil gue ya. Jadi berbeda sama yang sekarang kalian dengar di sini, gue ngebacot, banyak bacot. Sekarang tuh beda banget dulu sama dulu tuh. Kalau Fabi yang sekarang gue ceritain sedikit ya. Dia lebih suka, maksudnya jiwa kepemimpinannya lebih ada. Makanya gue sempet nggak percaya pertama kali dia bilang gitu ke gue gitu. Seorang Fahmi Ramadan gitu loh. Bisa sesuai seperti itu ya? Seorang ketua kelas gitu. Bisa ada sosok ada sisi lain dia yang seperti itu gitu. Gue juga gak nyangka sih. Kalau bukan karena organisasi dan pramuka mungkin gak angkat kayak gini. Nah itu kan masa kecil gue tuh yang cukup absurd dan gak jelas. Iya. Bagaimana dengan masa kecil lu? Apa lu lebih absurd atau berbeda sama yang sekarang? Gua itu ya pecicilan banyak gaya. Sampai sekarang? Bang, pas TK itu gigi gua tuh hampir habis semua Mi. Lah itu kenapa kecelakaan? Bukan. Jadi gua pasti lu makan permen sugus ya? Yang lu tahu nggak permen coklat yang payung itu? Gue pernah dibeliin sama orang tua gue stoples kayak itu yang harganya Gopay 2 bukan sih? Ya dulu kan yang coklat payung, coklat koin kan. Iya. Itu terus gue itu pas di TK pokoknya tengil banget. Gue kan kecil ya, emang dari kecil sampai sekarang kecil. Pasti kan? Lu yang jadi ketua geng di antara banyak-banyak cewek. Jadi gue ada teman gue itu rada gemuk dan gue kecil gitu. Nah kita tuh kayak jakam gitu aja tuh. Apa tuh jakam? Jawara kampung gitu. Oh jakam. Jadi ya ampun, bahasa anak Bantar bocah-bocah Gebang. cowok kayak gitu-gitu. Dan yang lebih bikin masa kecil gue lebih pecicilan gitu. Gue itu TK di sekitaran TPA ya. TPA mana tuh? Tempat pembuangan sampah akhir. Ini di Bantar Gebang, saya lupa Bu. Gue inget banget itu setiap hari Jumat gue keliling sama guru gue nyanyi-nyanyi muterin
gunung sampah. Oh, Lu tawaf kebayang dong. gak? Nah terus abis pulang dari keliling-keliling itu ada pembagian susu gitu. Nah dari TK-nya itu dikasih gelas gitu kan. Biasanya ada berebutan gelas tuh. Tapi susunya nggak kadaluarsa kan? Ya saya juga kurang tahu ya, namanya bocah TK kan ya. Namanya di TPA kan kita nggak tahu. Pernah tuh. berantem gara-gara merebutin gelas kayak gitu-gitu. Pokoknya jangan banget sampai kan temen gue TK, SMP, SMA kan satu lingkungan gitu ya. Nah, gue ketemu sama temen gue sama bocah Yang gede cowok. badannya, gede kan badannya? Enggak, itu best friend gue malah gitu loh. Terus yang menang siapa? Ya, gue kalah sih. Pasti badan dia lebih gede dari lu. Iya kan bocah cowok. Nah, terus gitu. tuh gue kasih gambaran dikit ya penampilan gue. Udah gigi gue ompong, terus rambut gue tuh lu tau gak sih kan gue anak pertama Bondol. nih. Nggak bondol lagi Mi. Jadi orang tua pasti eksperimen sama anak pertama kan. Mama gua itu eksperimen. Lu tau nggak, mangkok ditaruh di kepala, dipotong sesuai Itu ukuran zaman-zamannya mangkok. boboho tuh. Iya, Nah, lu yang bayangin kayaknya. kayak apa? Iya kan? Iya, lu bayangin kayak apa gua. Tapi untung lu gak gendut kan? Gendut gak dulu? Enggak, yang gendut malah temen gue itu. Bagus, gitu. bagus. Jadi gak kayak ceweknya boboho itu. Enggak, ya alhamdulillahnya gitu. Nah gitu Mik, masa kecil gua. Gue jadi ngebayangin film boboho dulu anjir. Yang ingusan mulu kan. Iya, ingusnya sampai kayak balon gitu loh. Ih, Aduh, geli banget. astagfirullahaladzim. Gelai. Lanjut. Nah iya gitu. Nah itu masa kecil gue tuh TK-nya di situ. Nah terus gue tuh dulu sering kayak kena musibah gitu loh kalau masih kecil. Parah banget kan? Apa tuh musibah itu? Gua Pasti pernah- jatuh dari sepeda. Enggak, kaki gue tuh pernah masuk ke jari-jari sepeda Itu itu juga loh. gue pernah. Iya, parah banget sih itu pas diantar ke sekolah TK juga mama gua. Mama gua tuh pertama dengar kayak aqua ke giles gitu kan. Terus ditanya lah, itu apaan Rul? Diem aja, aqua botol yang masuk, yang kayak dilindes gimana sih Iya, bunyinya iya. kan gitu kan. Itu apaan Rul? Ditanya mama gua, nggak tahu mah kan. Pas dilihat kaki gua udah berdarah banyak kayak gitu. Terus lu diem? Diem gak kerasa Mi. Emang lu dari kecil tuh gak punya perasaan. Jadi lu sering nyakitin cowok kan? Jujur lu sama gua. Ya paling 1-2 orang. Nah kan, ini termasuk Aji yang lagi ngauditor kita. Lu pernah sakitin juga kan hatinya kan? Parah lu. Coba tanya aja dulu ke orangnya ya. Gitu. Oke. Berhubung gua kan dulu sekolah SD itu di Jakarta ya. Terus dulu banget gue pernah ngedengar kayak mitos-mitos hantu gepeng, mitos-mitos ini dulu sekolahan tuh dulu bekas kuburan, bekas rumah sakit. Apakah di SD Bekasi juga mengalami hal yang serupa? Kalau gua sih ya nggak ada hantu gepeng. Gue tuh denger Hantu hantu gepeng gayung pembahasan ada nggak? Nenek gayung mah udah nggak SD. Oh itu udah SMP. Iya, udah nyampe sini nih katanya. Lanjut di SD dulu. Nanti Nah, kita berlanjut ke SMP. kalau di Bekasi sih nggak ada. Gue denger yang hantu Mr. Gepeng itu sih gue dari podcast orang-orang ya. Cuman kalau di Bekasi sih nggak ada. Yang nggak masuk di akal nih ya. Katanya kan Mr. Gepeng itu meninggalnya karena kejepit lift ya. Nah, sekolahan lu ada liftnya nggak? Gue tanya Nggak gitu. ada, Nah, masa terus tiba-tiba hantu ada itu gitu. dari mana? Gue juga nggak gitu. tahu siapa yang menebar hoax itu sejak dulu. Tapi gue percaya, gue takut ketika gue masuk kamar mandi tuh selalu di bayangan gue ada hantu gepeng kan nih gitu. Enggak, kalau Merayap gue di jendela. Kalau gue Hap, sih lalu lebih ditangkap. ke kuntilanak gitu. Kayak gitu mah enggak sih, hantu gepeng sih enggak. Berarti aman ya Bekasi ya. Kita berbeda planet sih. Jadi beda hoax juga. Lu memang Jakartanya Jakarta mana? Jakarta Timur sih Ya, perbatasan. cuma berbatasan sama Bekasi Iya kan. sih emang. Kalau gue sih yang gue inget dulu SD itu kolor hijau. Itu juga kayaknya semua SD di negeri ini Iya, bakal ngalamin itu deh. kolor hijau. Sampai nggak boleh keluar siang-siang. Sampai itu kan waktu itu beli apa sih namanya kayak daun kelor, bambu kuning kayak gitu. Buat penangkal. Iya. Padahal Gue mah itu inget banget sih. cerita-cerita film doang. Menurut gua ya, karena gue belum lihat asli sih. Ada paling bapak-bapak pakai kolor hijau. Kalau gila ternyata. Terus dia digebukin warga. Yang bikin ininya lagi ada lagi babi ngepet juga dulu. Itu emang beneran asli tuh. Oh, kalau Ini itu orangnya asli. juga ada di sini nih. Nanti kita undang nih. Oh gitu. Untuk selanjutnya ya mungkin. Mungkin. Ya, apa namanya motif dia jadi babi ngepet apa? Itu sepertinya bisnisnya menguntungkan ya. Iya sih, tinggal apa keliling gesek-gesek doang gitu kan. Terus dari mitos-mitos zaman SD itu kan yang paling terkenal itu di Jakarta Mr. Gepeng. Kalau di Bekasi kolor hijau. Tapi semua juga ngalamin sih. Iya sih itu. Dari segi permainan tradisional apa yang lu suka dari zaman kecil?
Kalau permainan sih ya gue sih biasa aja kalau udah zaman SD. Lu ya. ngalamin ini gak sih? Lu ngalamin main gundu, tapak Kalau gundu mah enggak. gunung, Lu tau buruk nggak, buruk? Buruk mah. Bungkus rokok. Apaan sih? Bahasa Bantar Gebang kok aneh-aneh anjir. Kenapa Enggak. bungkus rokok? Itu Astagfirullah. disingkat. Jadi kita tuh ngumpulin bungkus-bungkus rokok gitu. Nah, bisa dijual gitu Mi. Jadi yang langka Siapa itu pengepulnya? jadi Orang Madura temen-temen gua bukan? gitu. Enggak, jadi merek-merek yang jarang tuh dijual-jualin. Ntar dituker gitu. Berarti sekarang lu tahu merek-merek rokok? Ya iya Yumail kayak gitu. Oh, aduh, Marlboro. kacau, aduh, Gitu kacau. kan. Ya dari Aduh. kecil kan emang udah mengkoleksi kayak gitu kan. Kenapa aneh sih di Bantar Gebang? Apa Bantar Gebang doang yang kayak gitu? Gue juga nggak tahu ya. Yang gue tahu sih itu bungkus rokok. Jadi cara mainnya tuh bungkus rokoknya itu kayak disusun gitu. Abis itu nanti kita bikin garis nih. Nanti dilempar sendal ngenain bungkus rokok itu. Gitu. Itu mah 7 Ntar- pahlawan bukan sih? Tapi pakai bungkus rokok. Pakai genteng, Rul. Nanti rokok beda yang kegeser gitu itu buat elu. Nah bisa lu koleksi tuh gitu. Sejak kecil sudah menyukai rokok ya, Bu? Kan bungkusnya doang Oh. gitu. Lu ngerasain ini juga apa namanya bola gebok enggak? Bola boy kalau di gua. Tuh kan, aneh lagi bola boy. Jadi pakai Orang-orang bola kasti. gebok iya pakai Pakai kasti. kasti. Nanti yang kena baru Jaga, jaga gitu. ya kayak gitu. 7 pahlawan? 7 pahlawan benteng 7 kalau di Benteng gua. Galaksin, Galaksin nah. gitu. Seru ya? Iya sih, tapi gua dulu sih jarang main kayak gitu Mi. Gua lebih Karena Lu tau perempuan. nggak? Enggak juga. Gua temen gua laki-laki semua. Waduh kacau. Nah nih ya, dulu tuh pas SD lu tahu si Bolang kan? Acara TV. Nah, acara TV itu kan. Dulu Itu namanya kayak TV 7 ya? paling iya. Dulu tuh paling keren banget kan itu bocah itu kan. Pada ngikutin lah pokoknya zaman-zaman kita Di SD. Bekasi nih sebelum ada pabrik nih ya. Karena banyak banget sawah tuh. Heeh. Ya udah gua mainnya di sawah. Nyari belalang, Nyari yuyu, belut. iya, sama lu tau nggak pas panen tuh kan padi-padi tuh kan dibakar ya. Iya. Kan abis sebelum dibakar tuh kayak dikeluarin dulu kan si Apanya tuh? padinya, Oh, padinya. digebuk-gebuk gitu kan. Tumbuk Nah, ya. yang masih ada sisa-sisanya tuh abis dibakar tuh itu dulu jadi popcorn gitu Mi. Hah? Iya, gua tuh ngumpulin kayak gitu. Lu Nanti makan? iya dimakan dulu. Emang bisa dimakan? Bisa. Itu berarti kan gabahnya padi kan? Iya, gabahnya Kulit padi. Jadi popcorn gitu dia kan abis dibakar. Terus rasanya apa? Ya kayak popcorn. Kalau popcorn jagung kan ada yang keras-keras ya. Ini full yang putih-putihnya gitu. Dikumpulin, abis itu dikasih bumbu gitu. Dibakar? Iya, Dimakan. bekas bakaran itu, iya. Kan berarti gosong dong bekas bakaran. Iya, ya emang sedikit rada kotor sih ya. Cuman Itu kayaknya daerah ya Bantar enak Gebang gitu. doang yang Nggak kayak gitu tahu, deh. Kayaknya sih iya sih pergaulan gua doang. Aneh banget sih, absurd sumpah. Iya. Oke, seru juga ya zaman-zaman kecil. Kebanyakan gua ngebolang gitu, kayak ngobak. Wah, itu sih gua banget dulu. Iya, diempang kan pakai ini batang pisang gitu kan. Pulang-pulang gua langsung diomelin emak gua tuh. Tapi Cuci emang baju asik sendiri banget katanya gitu. Jadi kan gue disuruh nyuci baju ya karena badan gue itu penuh kayak lumpur gitu. Terus air empang kan bau ya, air dari mana-mana. Gitu Mi. Lu digebukin sama mak lu enggak? Ya enggak, paling dijewer kayak gitu. Terus Enggak sampai pakai dipukul. rotan enggak? Enggak sih, kalau bapak gue iya gitu. Waduh, parah sih. Iya. Berarti kisah nostalgia anak zaman dulu berbeda sama anak zaman sekarang ya? Iya, lebih banyak pengalaman sih jatuh bangun menurut gue. Lebih ngebolang. Iya. Kalau anak sekarang dilihat-lihat nongkrong HP miring. Main Iya. Free Fire enggak tuh? Kalau enggak ini joget-joget Joget-joget. gak jelas. Aduh. TikTok. Tapi memang perbedaan zaman itu ngebuat semuanya berubah sih. Iya. Dari segi kedewasaan sampai dari fisiknya pun anak-anak sekarang gue lihat SD aja udah kayak gede banget gitu, Iya. kayak udah Mukanya juga tua lebih gitu. dewasa gitu. Nah, dan tontonan sih. Iya sih. Terus karakter juga kayak lebih ngebentuk gitu lah. Kalau misalnya dulu kita ya kayak gue ya, abis ngebolang itu diomelin ya takut gitu ya. Ke anak sekarang kalau salah ya Ngelawan. iya gitu jadinya. Dan kita sebagai mahasiswa yang nanti akan jadi guru Iya, kayaknya harus antisi sapi ya Iya, iya. untuk Iya. menghadapi. Karakter-karakter yang anak-anak sekarang yang Yang kayak random. gitu. Oke, mungkin udah berapa menit nih rekaman? Udah 15 menit ya. Kasihan juga sih yang denger udah bosen sih. Iya, apalagi Ya, kita semoga ngomong gak jelas semoga ya. nggak bosen ya. Iya. Ditutup aja nih. Ya. Tutupnya gimana? Oke, sekian episode. Masa sekian? Lu udah kayak Sekian. presentasi. Gimana Jangan lagi? formal dong. Terus gimana dong? Oke, Kasih cukup. masukan. Dah, bye.